أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kembali berkumpul di kajian dua pekanan kita Ma'a Kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh, teriring doa dan harapan mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini sekarang dan juga saudara-saudara kita di luar sana, keluarga kita juga yang di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita nanti fi zumrati as-salihin dan kelompok hamba-hamba Allah yang saleh. Taib. Kita masih di bab yang ke-29 yaitu bab qada hawaijil muslimin. Memenuhi hajat kaum muslimin. Jadi kebayang jamaah sekalian, isi daripada bab ini adalah dorongan agar kita itu punya perhatian ya, kepada orang lain dalam hal memenuhi kebutuhan mereka. Kita tahu bahwasanya setiap orang dalam kehidupan ini pasti ada hajat, pasti ada kebutuhan yang memang sudah menjadi sunnatullah, bahwa tidak mungkin setiap orang itu pasti bisa memenuhi hajatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahwa kita akan menjadi orang yang saling membutuhkan. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya bab ini menjadi penting bagi kita semua ya, agar perjalanan kehidupan ini menjadi lancar ya, dan semua hajat-hajat yang kita inginkan bisa terlaksana, dan itu bukan karena kemampuan kita tapi karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang lain memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa keterangan selain yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, beliau menyebutkan hanya dua hadis tapi luar biasa ya. Masih banyak keterangan hadis-hadis lain lagi yang menunjukkan tentang keutamaan ya, qada hawaij al-muslimin, memenuhi hajat sesama muslim. Saya sudah berikan keterangan pada pertemuan yang lalu, bukan berarti kalau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di sini keutamaan memenuhi hajat kaum muslimin berarti yang non muslim tidak mendapatkan perhatian seperti itu, enggak ya, enggak. Islam adalah rahmatan lil alamin. Jangankan kepada non muslim, kepada hewan sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi mereka-mereka yang bisa memberikan hajat makhluk ya, hatta hewan sekalipun. Kita mungkin masih ingat cerita seseorang yang banyak melakukan dosa, berzina dan lain semacamnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya disebabkan karena dia merasa haus, kemudian dia masuk ke dalam sumur, dia minum dari air sumur itu. Ketika keluar dari sumur itu dia melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian dia ambilkan. Ini diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana juga menyakiti dan menzalimi, jangankan kepada orang, kepada hewan sekalipun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya ya. Ada seorang wanita yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala fi hirratin,
disebabkan karena seekor kucing yang dia ikat, dia tidak beri kesempatan untuk cari makan sendiri, tapi tidak dikasih makan sama dia. Ya. Jadi Allah katakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, ini ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kerjakan oleh kalian kebaikan, kebajikan, la'allakum tuflihun. Dan ini kepada siapa saja. Jadi tidak hanya khusus kepada kaum muslimin, tapi disebutkan kaum muslimin ini untuk mendapatkan perhatian lebih, ya, untuk mendapatkan perhatian yang lebih, karena adanya nilai Islam di dalam hatinya itu menjadikan dia punya kelebihan dibandingkan dengan yang non muslim, ya. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keterangan-keterangan lain yang belum disebutkan di sini, ya, sebelum saya masuk ke hadis yang kedua, ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis Hasan, ya, disebutkan bahwasanya inna lillahi ibadan, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai hamba-hamba, ikhtassahum bin ni'am, Allah berikan kepada mereka banyak kenikmatan. Kenikmatan ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba ini. Tujuannya apa? Limanafi'il ibad, agar dia bisa memberikan manfaat kepada hamba-hamba yang lain. Jadi seakan-akan Allah menjadikannya agen kebaikan. Ditaruh Allah Subhanahu wa taala berikan buat dia banyak nikmat, tujuannya agar disalurkan. Ya. Limanafi'il ibad. Lalu Nabi mengatakan yuqirruhum fiha ma badzaluha. Selama dia menjadi agen yang bagus, maka nikmat itu tetap akan Allah berikan kepada mereka. Disuplai terus sama Allah. Selama dia menjadi agen yang bagus. Jadi agen yang bagus apa artinya? Dia salurkan. Ya. Ada orang yang membutuhkan, ada hajat ini dikasih, ada hajat ini dikasih, ada ini dikasih. Ya. Allah akan tetapkan kenikmatan itu pada orang-orang tersebut ma badzaluha, selama dia melaksanakan keagenan dia itu dengan baik. Fa idza mana'uha, kalau dia berhenti jadi agen, enggak disalurkan lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah suplai dia. Nabi mengatakan naza'aha minhum, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Kamu enggak cocok jadi agen kebaikan untuk hajat banyak manusia. Fahawwalaha ila ghairihim, akhirnya Allah pindahkan kepada yang lain. Jadi ada hamba-hamba Allah yang modelnya seperti ini jamaah sekalian, ya. Kemudian ada beberapa keterangan, beberapa hadis juga, ini akan memberikan kepada kita semangat untuk memperhatikan hajat orang, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam hadis qudsi, yaqul yaumal qiyamah, dia berkata, Allah berfirman pada hari kiamat nanti, ketika semua orang dikumpulkan, ya, Allah katakan, ya ibna Adam maridtu falam ta'udni, aku sakit tapi kau tidak jenguk. Lalu dikatakan, qala Rabb ya Allah, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana kami bisa membesukmu ya Allah, menjengukmu ya Allah, padahal engkau adalah Rabbul alamin, engkau adalah Tuhan alam semesta. Apa jawaban Allah? Ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu, apa kamu tidak dengar bahwa hambaku si fulan itu sakit, kemudian kamu tidak mengunjunginya, tidak menjenguknya?
Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Apa kamu tidak tahu kalau kau menjenguknya kau akan mendapati aku di sisinya. Terus Allah katakan lagi, ya ibna Adam, jadi wahai anak Adam, aku merasa lapar. Fastad'amtuka, ya ibna Adam istad'amtuka, wahai anak Adam, aku minta makanan kepadamu. Falam tut'imni, tapi engkau tidak memberikan makanan itu. Dijawab, ya Allah, bagaimana engkau minta makanan kepada kami? Engkau ini kan Tuhan alam semesta. Ya. Lalu dijawab oleh Allah, apa kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan itu butuh makanan dan dia minta makanan, tapi kau tidak berikan? Kalau kau berikan makanan, kalau kau mendatanginya dan kau berikan makanan kepadanya, kau akan mendapati aku di sisinya. Terus jemaah sekalian, Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak mau memberi. Dijawab, ya Allah, bagaimana kau minta minum kepadaku? Engkau adalah Tuhan alam semesta. Lalu dikatakan oleh Allah, tidakkah kamu tahu hambaku si fulan itu butuh minum? Dia butuh air. Tapi kamu tidak mau memberi. Apa kamu tidak tahu kalau kau mendatanginya dan memberikan air kepadanya, kau akan dapati aku di sisinya. Terus gitu jemaah sekalian. Ya. Jadi ini agen-agen yang enggak benar ini nanti ya. Agen-agen yang enggak benar ini nanti dihisab begitu jemaah sekalian. Ya. Kemudian dalam keterangan lain ya, dalam Sahih Jami' Al-Albani menyebutkan ahabbun nasi ilallah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya kepada manusia, ya. Dan orang jemaah sekalian dalam urusan ini memang terbagi menjadi tidak satu kelompok, ya. Dalam urusan perhatian terhadap hajat orang lain, ini tidak satu kelompok, macam-macam jemaah sekalian, ya. Dalam Ibn Majah menyebutkan dalam sebuah riwayatnya, inna minan nas, sesungguhnya di antara manusia itu ada mafatih lil khair wa maghaliq lisyarr. Ada orang-orang yang Allah jadikan dia pintu untuk banyak kebaikan. Ya, atau kunci untuk banyak kebaikan, dan dia penutup untuk banyak keburukan. Tapi kebalikannya, ada sebahagian orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mafatih lisyarr wa maghaliq lil khair. Dia jadi pintunya keburukan. Ya. Dan penutup untuk kebaikan. Maka fatuba, maka berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci-kunci kebaikan, ya. Kunci-kunci kebaikan Allah taruh di tangannya. Dan celakalah bagi orang-orang yang kunci-kunci keburukan ada di tangannya, ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterangan-keterangan tentang hal ini banyak sekali, ya. Dan inilah yang mendorong para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama salaf, mereka sangat perhatian terhadap qada hawaij al-muslimin, ya. Al-Imam Hasan al-Basri min kibar tabi'in, dia mengatakan la an aqdiya li akhi hajatan, kalau sekiranya aku bisa memenuhi hajat saudaraku, ahab ilayya min an a'takifa syahrain, itu lebih aku senangi daripada aku berkesempatan untuk beriktikaf di masjid selama 2 bulan. Kalau aku bisa memenuhi hajat saudaraku, ya. Dari awal sampai akhir sampai tuntas jemaah sekalian, ya. Taib, ini beberapa keterangan tambahan. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah, ya.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Siapa saja yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan siapa saja yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabnya dan mendalami kandungannya, maka akan turunlah kepada mereka suatu ketenangan dan mereka selalu diliputi rahmat dan para malaikat selalu memohonkan ampun untuk mereka. Kemudian Allah senantiasa menyebut mereka kepada siapa saja yang berada di sisinya, dan siapa saja yang lambat beramal maka nasabnya tidak akan bisa menyusulkannya. Hadis riwayat Muslim 2699. Yeah. Ini adalah hadis kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang maknanya sebahagian sudah disebutkan pada hadis yang pertama. Jadi man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi siapa yang memberikan atau mengeluarkan seorang mukmin dari kesulitan di dunia, jadi salah satu di antara kesulitannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari salah satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Ya. Dan siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, dan ini biasanya hubungannya dengan hutang piutang dan lain semacamnya. Kalau kata mu'sir, ini urusannya hutang biasanya. Maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ya. Catatan yang bisa ada di hadis ini, nomor satu, bahwasanya al jaza'u min jinsil amal. Ini nomor satu. Ya,
bahwasanya yang namanya balasan itu sejenis dengan amal, dengan perbuatan. Yang suka mempermudah urusan orang lain, Allah akan permudah urusannya. Yang suka menolong orang, Allah akan berikan pertolongan kepada dia. Begitu seterusnya. Al jaza min jinsil amal. Kalau ini saja jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadir selalu di benak kita, ini sebenarnya cukup untuk menjadikan kita terdorong memberikan pertolongan dan berbantuan kepada siapa yang kita lihat membutuhkan pertolongan itu. Karena kita ini kondisi kita itu jamaah sekalian tidak selalu berada pada satu kondisi di mana kita tidak membutuhkan pertolongan, enggak. Kadang-kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah, ya, dan lain semacamnya. Kadang kita bisa menolong, tapi kadang-kadang kita butuh pertolongan, ya. Dan nomor satu. Nomor dua, bahwasanya orang yang memberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya, dan biasanya balasan Allah itu tidak sama. Balasan Allah tidak sama. Balasan Allah pasti lebih bagus. Orang memberikan pertolongan di dunia. Berikan pertolongan di dunia. Tapi balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Balasannya itu di dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia saja. Tapi fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, ya. Orang kalau sudah dikatakan urusan akhirat ini jauh lebih dahsyat loh jemaah sekalian, ya. Orang terkadang tidak terlalu perhatian terhadap akhirat disebabkan karena dia kelihatannya jauh banget gitu kan, belum hadir di benak kita. Jadi kita nggak tahu kedahsyatannya. Orang lebih perhatian terhadap yang terlihat di dunia. Dia pikir urusan akhirat itu mudah, ya kan? Jadi kalau disebutkan kesulitan dunia sama kesulitan akhirat itu nggak bisa dibandingkan, jemaah sekalian, ya, nggak bisa dibandingkan. Kesulitan akhirat itu luar biasa, ya. Itu luar biasa jemaah sekalian. Hanya orang-orang yang tidak punya keyakinan yang bagus kepada hari akhirat yang menganggap itu urusan kecil, ya. Karena dulu ada jemaah sekalian, ya, ada orang dia punya hutang sama orang lain dan ditagih. Nah, yang lagi ini teman saya, kebetulan dia yang bercerita sama saya. Jadi saya di satu kota terus ada orang punya hutang sama saya. Dia sudah janji tanggal sekian dia mau bayar. Kemudian disamperin ke rumahnya. Ketika disamperin ke rumahnya itu pasti nggak ada, ya, pasti nggak ada, nggak ketemu terus jemaah sekalian. Datang lagi nggak ketemu, datang lagi nggak ketemu. Akhirnya saya mangkal, ketemu sama anaknya, bilang sama bapakmu, aku tagih nanti di akhirat. Saya sudah marah katanya, bilang sudah selesai, saya nggak mau datang lagi, udah capek nagih nih katanya. Akhirnya nggak datang lagi memang, tapi subhanallah ketemu jemaah sekalian. Jadi sama anaknya disampaikan sama bapaknya, ketemu di pasar. Fulan katanya, dicari di rumah nggak ketemu, ketemunya di pasar. Mana hutangnya katanya, ya, loh. Katanya mau di akhirat katanya. La haula. Dia pikir urusan akhirat lebih mudah. Katanya mau di akhirat katanya. Ya. Katanya mau di akhirat. Dia pikir urusannya lebih mudah saat itu. Ya. Nah, ini dibikin guyonan begini akhirnya sama mereka, ya. Padahal ini urusan kalau sudah Allah mengatakan kurab min kurabi yaumil qiyamah, ya. Itu dahsyatnya bukan main, jemaah sekalian, ya. Dahsyatnya bukan main. Jadi nomor satu, al jaza min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amal. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang namanya balasan dari Allah itu pasti akan lebih besar dari balasan manusia, ya. Atau bahkan dari apa yang dikerjakan
oleh manusia. Dari amal itu dibandingkan dengan amal kita nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan, makanya semua balasan yang Allah berikan kepada hambanya itu bukan murni balasan dari amal yang dilakukan itu, ya. Karena amal kita kan sedikit. Kalau itu murni balasan, jamaah sekalian, mungkin dapatnya dikit juga kita karena amal kita juga nggak banyak, gitu. Ya. Jadi kalau satu saat kalau air ini harganya berapa? 1.500 misalnya atau 2.000. Kemudian saya beli sama warung tuh. Nih saya mau beli. Nah, kalau dikasih 2.000, saya kasih 2.000, saya dikasih airnya berapa? 1. Nah, itu namanya beli. Ya. Tapi orang itu bilang, Pak Ustadz silakan, mana 2.000-nya? Dia ambil 2.000-nya, terus dia bilang, Pak Ustadz kapan saja butuh air silakan ambil. Itu bukan beli jamaah sekalian, itu kebaikannya orang itu. Ya, karena kapan saja saya butuh silakan ambil, selamanya. Nah, gitu. Dan sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Amal kita sedikit tapi balasannya luar biasa. Bahkan balasan itu kekal terus jemaah sekalian. Ya. Balasan itu kekal terus. Disebutkan sini fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi yang memberikan kemudahan kepada seseorang dalam urusan hutang piutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan bagi dia fid dunya wal akhirah. Orang yang berada dalam kondisi terlilit hutang jemaah sekalian, itu biasanya dia akan sumpek yang namanya hidup ini. Ya. Kalau sudah, ya. Kata dalam keterangan itu ad-dainu, hutang itu dhullun hammun bil laili, ya. Hammun bil laili wa dhullun bin nahar. Kalau malam hari gundah jemaah, enggak bisa tidur jemaah sekalian. Ya. Nah, kalau siang hari kita bikinnya dhullun, kehinaan. Mau ke sono takut ditagih, ke kanan mau ke kiri takut. Jadi siang hari merasa hina, malam hari nggak bisa tidur, gitu. Makanya pantas Nabi SAW itu salah satu di antara doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minan ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang, ya, dari dosa dan hutang. Nah, orang yang berada dalam kondisi semacam ini, kalau kita beri bantuan dia, kalau kita beri kemudahan dia, ini luar biasa. Ya. Kita ini kalau memberikan pertolongan, bantuan jemaah sekalian, maka yang paling, jadi kenapa kok sedekah itu disebutkan, sedekah itu kan pahalanya bisa macam-macam, bisa sampai tidak ada batasnya. Ya. Jadi orang yang mathalul ladzina yunfiqun, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kamatsali habbatin, seperti satu biji itu ambatat sab'a sanabila. Jadi satu ditanam jadi 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Jadi 1 jadi 7, 7 jadi 700. Bahkan Allah yudha'if liman yasha. Lah kenapa kok bisa macam-macam, jadi 7, jadi 700, bahkan bisa dilipat ganda. Kenapa? Karena tergantung jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketepatan ketika orang memberikan pertolongan atau bantuan itu, ya. Orang yang berada dalam kondisi kesulitan karena hutang dan lain sebagainya, lalu kita berikan pertolongan dia, kita mudahkan dia. Baik kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisaratin wa anta saddaqu fa huwa khairul lakum, ya, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Caranya gimana? Kalau ada orang dalam kondisi kesulitan karena urusan hutang, maka ya tunggulah dia. Ya, kalau sekarang sudah tiba waktu untuk ditagih hutangnya, jatuh temponya, tapi dia masih belum
bisa membayar, sudah fanadhiratun ila maisarah. Ya tunggu aja deh sampai kondisinya memungkinkan. Atau kalau mau wa anta saddaqu, disedekahin aja sekalian. Sudah, enggak usah. Ini ya, man yassara ala mu'sir. Jadi modelnya ada dua. Bisa ditangguhkan ya, atau bisa sekalian diputihkan sudah gitu ya. Diputihkan. Ini pahalanya menjadi besar. Kenapa? Karena tepat jemaah sekalian. Ya. Karena tepat. Jadi kalau kita itu mau ingin memberikan bantuan dan pahalanya ingin besar, ya harus pintar-pintar juga kita tahu ini tepat nggak gitu. Ya. Ini tepat atau tidak. Ya. Orang di beberapa riwayat disebutkan bahwa memberikan hutang itu sama bersedekah terkadang bisa lebih gede memberikan hutang. Sebab kalau memberikan sedekah itu bisa saja orang keliru. Orang keliru memberikannya. Dia berikan kepada orang yang sebenarnya tidak pantas. Tapi karena pinter actingnya ya mas sekalian, kita ngelihat dia udah kelepak-kelepak pingin ngasih aja sudah, ya. Padahal kayaan dia daripada kita ya mas sekalian, ya. Hanya kita ngasih, kan banyak model begitu, ya kan. Tapi kalau orang kita memberikan bantuan dalam bentuk hutang, itu pasti dia sedang membutuhkan biasanya. Secara umum begitu. Sebab kalau enggak, lo buat apa? Ya, orang mau memalukan dirinya sendiri, mempermalukan dengan minta minjem duit dan lain sebagainya. Kalau tidak dalam kondisi membutuhkan, makanya ini kan tepat akhirnya. Ya. Jadi bisa jadi pahalanya akan menjadi lebih besar. Apalagi kalau sudah jatuh temponya datang, kemudian nggak bisa, sudah ditangguhkan aja sudah. Ya, ini pahala model begini jangan sekarang, luar biasa tuh. Ya. Pahalanya yang model begini nih, ini luar biasa. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari itu disebutkan, ya, talaqatil malaikatu ruha rajulin. Malaikat itu pernah menerima ruhnya seorang laki-laki, ya. Mimman kana qablakum. Ini orang-orang sebelum kalian, kata Nabi SAW. Kemudian diinterogasi sama malaikat. Ruh itu ditanya, a'amilta minal khairi syai'an? Kamu pernah enggak melakukan kebajikan? Tanya sama malaikat. Orang dia dulu enggak rajin. Ya. Pokoknya amal-amal itu dia agak malas lah orangnya. Ya. Sehingga ketika dijawab begitu dia enggak bisa ngelak, dia bilang, "Lah," katanya jemaah sekalian, enggak pernah saya. Enggak, kayaknya enggak ada amalan baik saya, gitu kan. Kalau terus tanya lagi, kalau tadakar, coba kamu ingat-ingat lagi, mungkin ada kebaikan yang pernah kamu lakukan. Oh, akhirnya dia ingat jemaah sekalian. Dulu dia ini termasuk orang yang duitnya banyak. Ya, Allah berikan keluasan rezeki. Lalu dia bilang, oh ya, kuntu udayinun nas. Dulu saya ini duit saya banyak. Kadang-kadang saya sering ngasih utang sama orang. Ada orang butuh ini saya kasih. Ya. Mau ngutang, iya boleh, terus. Dan kalau sudah jatuh tempo, fa amuru fityani, aku perintahkan budak-budakku, pembantu-pembantuku yang bagian nagih itu, an yunzirul mu'sir wa yatajawaz 'anil musir. Kamu samperin semua orang-orang yang sudah mereka berhutang sama saya itu. Lihat, kalau yang berada dalam kesulitan, belum bisa bayar dan dia masih mau membayar, sudah ditangguhkan saja dulu, ya. Atau kamu lihat, kalau ada yang kayaknya sih bisa bayar, ya, tapi gini aja deh, saya bilang, diputihkan aja semuanya sudah, ya, putihkan aja sudah semuanya, ya. Putihkan aja semuanya. Kalau kamu samperin semuanya dan bilang, terus dia bilang, apa kata dia, hanya ini yang saya lakukan.
Ya, hanya ini saja. Apa kata malaikat? Qala Allahu azza wa jalla. Allah mengatakan kepada para malaikat, tajawazu anhu. Maafkan semua kesalahannya. Maafkan semua dosanya. Tajawazu anhu. Ya. Ini pahalanya orang yang ya. Jadi man yassara ala mu'sir. Dalam riwayat Muslim lagi Nabi SAW mengatakan, man anzara mu'siran, siapa orang yang mengakhirkan, memberikan tempo bagi orang yang masih kesulitan untuk membayar hutangnya, awwada'a anhu, atau dia anggap lunas sudah, nanti kesulitan dah, anggap lunas sudah, nggak ada hutang. Apa kata Nabi SAW? Adhallahu Allahu fi dhilli. Allah akan memberikan naungan kepadanya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pahala yang luar biasa jemaah sekalian. Kita enggak kebayang bagaimana di hari kiamat itu jemaah sekalian. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mematikan semua makhluk. Makhluk ini mati semuanya. Tinggal Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Malaikat mautnya mati juga jemaah sekalian. Semuanya mati. Ya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, mana tuh? Mana dulu yang petantang, petenteng, adigang, adigung, adiguna? Ya. Mana raja-raja di dunia itu? Enggak ada. Ya. Ada yang nyaut ya? Enggak ada yang nyaut, orang mati semua. Ya. Lalu dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala itu sampai pada waktu, kalau dalam riwayat disebutkan sampai 40. Enggak disebutkan situ 40 hari, 40 pekan, 40 enggak disebutkan. Ya, pokoknya sampai 40. Oke. Kemudian Allah takdirkan turun hujan. Saat itu turunlah hujan. Hujan-hujan ini ya, air hujan ini, tapi langit sama dunia sudah berubah semuanya. Ya. Maka semua yang mati itu menjadi tumbuh kembali. Menjadi tumbuh kembali. Ya, seperti pohonan itu. Gimana? Kalau tapi semuanya masih mati. Tubuhnya saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan malaikat peniup trompet. Tiupkan trompet saat itu jemaah sekalian. Ya. Maka kembalilah ruh di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkannya, kembali lagi ke tubuh jemaah sekalian. Dan enggak keliru. Ya. Semuanya ya, semuanya kembali lagi dan hidup. Ya, kembali hidup. Semuanya akan kembali hidup jemaah. Ya. Disinilah Malik Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penguasa saat itu. Ya, semua ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua orang kondisinya saat itu tidak menggunakan pakaian, kecuali mereka yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bisa jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan spesial di dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka perlakuan spesial juga nanti saat itu. Orang terbagi menjadi dua kelompok. Ketika mereka dibangkitkan kembali dari kuburan, ada yang bersedih, ada yang berbahagia, ada yang senang sekali ketika dibangkitkan saat itu. Tapi ada yang sedih. Yang dibangkitkan dan merasa sedih, mereka adalah orang-orang yang ketika meninggal mungkin dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendapatkan di kuburannya balasan dari apa yang mereka lakukan. Dan Nabi mengatakan,
Kalau orang sudah mendapatkan sesuatu di kuburannya, maka yang akan datang di akhirat itu akan lebih dahsyat. Kalau baik, maka kebaikannya lebih dahsyat. Kalau buruk, keburukannya lebih dahsyat. Mereka ini menjadi orang yang bersedih sekali ketika dibangkitkan di saat itu di mahsyar. Kenapa? Karena mereka sudah tahu muqaddimahnya. Mereka tahu muqaddimahnya di kuburan. Ada mubasyirat, ada informasi sudah yang masuk kepada mereka. Ya. Dan mereka mengatakan, ya Allah, kenapa didatangkan hari kiamat ini? Mereka nggak mau. Di dalam surat Yasin itu disebutkan, ya, min marqadina man, apa ayatnya? Apa ayatnya? Apa ayatnya itu? In marqadina hadza, ya. Jadi dia mengatakan, ya Allah, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami itu, dari tempat istirahat kami, dari tempat dari kuburan kami itu. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tapi orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan beribadah kepada Allah, mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan tilawah Quran, mati dalam melakukan ketaatan. Mereka senang. Bahkan jauh sebelum hari kiamat itu terjadi, dan mereka sudah mendapatkan kenikmatannya di akhirat, di kuburan. Mereka sudah merasakan kenikmatannya di kuburan, dan dia tahu bahwa apa yang akan didapatkan nanti di akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Mereka ini mengatakan, ya Allah, kapan hari kiamat itu? Ya Allah, kapan hari kiamat itu, ya Allah? Jadi mereka mengharapkan agar kiamat itu cepat. Makanya ketika kiamat itu datang, roh dikembalikan, mereka merasa senang, jemaah sekalian. Ya, mereka merasa senang. Lalu saat itu, jemaah sekalian, matahari yang dekat, semua orang nanti akan merasakan panas, tapi ada orang-orang yang diabsen sama Allah Subhanahu wa taala. Fulan, kamu ke sana. Ada naungan di situ. Silakan kamu ngumpul di sana. Karena kamu dulu adalah imam yang adil, kamu pemimpin yang adil. Sana. Fulan, maka keluar jemaah sekalian. Para pemimpin yang adil itu keluar semuanya di situ. Ya. Kalau yang tidak adil, ngelihat jemaah sekalian. Kondisinya takut. Ya. Jadi sebahagian hanya ngeliatin saja. Karena nggak dipanggil. Fulan, kamu ikut juga ke sana. Ya. Karena kamu adalah pada waktu mudamu, kamu hidup dan tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka anak-anak muda yang dari mulai mudanya itu nasya'a fi ibadatillah, semuanya keluar, jemaah sekalian, dikumpulkan di situ. Ya. Terus fulan yang dulu memberikan kemudahan bagi orang-orang yang kesulitan dalam urusan hutang, semuanya ke sana, semua. Jadi sebahagian orang ada yang dikumpulkan di zillillahi subhanahu wa ta'ala, di naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian hanya cuma ngelihat, jamaah sekalian, karena nggak ada amalan spesial yang dia lakukan. Ini balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah mengatakan, Nabi mengatakan ini fid dunya wal akhirah, ini enggak main-main, jemaah sekalian. Ya. Ini enggak main-main. Ya. Baik, setelah ini hadis bagian kedua dari hadis itu adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan bab, tapi itu
menjadi satu hadisnya satu bagian. Ini keutamaan tentang orang yang menuntut ilmu. Kata Nabi, man salaka tariqan, siapa orang yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ta'lim atau kajian yang kita lakukan ini sederhana, maka saya ingin mengatakan nilainya sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah sederhana. Asal ini diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala li talabil ilm, untuk menuntut ilmu, ya. Kita tinggal jalan saja jemaah sekalian. Dari rumah kita niatkan, saya keluar sekarang tujuan saya untuk menuntut ilmu. Maka kata Nabi, siapa orang yang menempuh jalan tujuannya untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Menempuh perjalanan ini bisa maknanya adalah secara hissi, ya, memang artinya keluar dari rumahnya. Dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumahnya ke masjid, dari rumahnya ke musholla, dari rumahnya ya. Atau yang sifatnya maknawi, ya. Menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Ya mau mempelajari dengan serius, ya. Mempelajari dengan kesungguhan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk memahami ilmu itu dan untuk bisa melakukan amal saleh, dan amal saleh ini nanti akan menyampaikan dia ke dalam surga. Karena dia tahu dengan ilmu itu dia tahu apa yang dia harus lakukan, dia tahu apa yang harus ditinggalkan, ya. Dan ini yang akan menjadi penyebab dia nanti akan mudah untuk masuk surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kemudian wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membaca kitab Allah dan mentadarusi kitab Allah itu di antara mereka. Tidak ada kaum yang melakukan ini illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, diliput oleh dikelilingi oleh malaikat. Bahkan zakarahumullahu fiman indah, Allah akan sebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Ini keutamaan berkumpul di masjid dalam rangka masjid, musholla dan lain semacamnya, dalam rangka untuk membaca kitab Allah, ngaji, ya, untuk mengaji, tilawah, tadarus, ya, mentadarusi Al-Quran Al-Karim, ya. Ini keutamaan talab al-ilm, apalagi hubungannya dengan Quran, dengan cara berkumpul, ya. Makanya jemaah sekalian, semua fasilitas yang ada di sekeliling kita, masjid, musholla dan lain semacamnya, manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan jangan digunakan hanya untuk melaksanakan sholat saja, ya. Ini benteng terakhir kaum muslimin ya di masjid ini, ya. Tayyib. Ada 4 yang akan didapatkan di sini tuh. Yang pertama adalah as-sakinah, ketenangan, dan ini yang paling kita inginkan sebenarnya dalam kehidupan kita. Orang ini mau kerja, berangkat pagi, pulang sore, dari awal bulan sampai akhir bulan, banting tulang dibanting-banting, pinginnya tenang hidupnya, ya, pingin tenang hidupnya. Allah berikan apa? As-sakinah. Allah akan berikan ketenangan kepada mereka, ya. Ketenangan itu bukan di jabatan, ketenangan itu bukan di materi dan lain semacamnya, ya. Ketenangan itu ada di nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Dan salah satu di antara tempat yang bisa
menghadirkan ketenangan itu adalah tempat-tempat al-masajid yang kita ngumpul di situ untuk tilawah, untuk tadarus, untuk ngaji dan lain sebagainya. Nazalat alaihimus sakinah, ada ketenangan, ya. Dan ya kita tahulah jamaah sekalian, orang kalau ada di majelis ta'lim, majelis zikir dan lain semacamnya, pasti dia akan merasakan ketenangan itu di dalam hatinya. Bedalah ada di majelis sama ada di apa? Misalnya di depan layar atau di depan panggung gebiar dangdut gitu misalnya sekalian. Ya, suasananya hati itu pasti beda. Ya, pasti beda. Ada ketenangan. Ya, di sini ada ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahkan dari saking tenangnya sampai tidur orang jamaah sekalian, ya. Ada yang mengatakan katanya kalau ada pengajian terus jamaahnya banyak yang tidur itu sukses jamaah sekalian. Ya, sakinahnya banyak banget tuh jamaah sekalian, ya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala liputi dia itu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Jadi kalau Allah sudah kasih, Allah sudah sayang jamaah sekalian, mau orang lain gedeg, mau makhluk yang gedeg nggak jadi masalah. Yang penting Allahnya enggak. Ya, jangan dibalik. Kita pingin cari keridhaan, orang senang, tapi kita mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bukan rahmat yang didapatkan. Jadi wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan rahmatnya. Dan kalau sudah rahmat didapatkan, apa yang kebaikan apa yang tidak akan didapatkan oleh seseorang. Kalau sudah rahmat, Allah Subhanahu wa taala yang berbicara jemaah sekalian. Fid dunya sampai di akhirat, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan ini yang seharusnya menjadi sesuatu yang selalu kita cari, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika berdakwah ke Taif dan lain semacamnya ditimpukin dengan batu dan lain semacamnya, berdarah, keluar dari kota Taif setelah 10 hari di sana, keluar kondisinya berdarah dan lain semacamnya. Nabi mengatakan, ya Allah, asal engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Ya. Asal engkau masih tetap sayang kepada aku, enggak peduli. Kemudian wahaffathumul malaikah, dan mereka akan diliputi oleh malaikat. Jadi ada malaikat jemaah sekalian yang nyatet itu semuanya, ya. Yang nyatet semua. Haffathumul malaikah. Sampai kapan malaikat itu? Sampai majelis itu nanti bubar. Kalau majelis itu bubar, baru malaikatnya bubar. Innalillahi malaikatan sayyarah. Allah itu punya malaikat yang mobile, jalan kemana-mana. Yaltamisuna majalis dzikir, mereka mencari majelis zikir. Kemudian kalau ada dipanggil, hadza ma tabtaghun, ini yang kalian cari, datang malaikat besar. Besarnya ya sesuai dengan majelisnya. Kalau majelisnya besar berarti banyak yang meliputinya ya misalnya. Dan kalau sudah bubar baru malaikat itu bubar. Baru bubar. Dan kalau sudah bubar, mereka datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tanyakan kepada mereka, padahal Allah lebih tahu dari mereka apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku di situ. Ya Allah, mereka memujimu, mereka berzikir dan lain semacamnya, ya. Lalu ditanya sama Allah, apa yang mereka inginkan? Ya Allah, mereka ingin surga katanya. Pernahkah mereka melihat surga? Belum pernah ya Allah, ya. Bagaimana kalau surga itu aku perlihatkan kepada mereka? Tentu mereka lebih mengharapkan lagi. Oh, nggak pernah ngelihat aja minta mulu ya Allah, gitu kan? Ya, nggak pernah ngelihat aja minta mulu. Terus tanya lagi, apakah dari apa mereka berlindung kepadaku? Ya Allah, mereka berlindung dari neraka. Mereka takut katanya masuk neraka ya Allah. Pernah mereka melihat neraka? Belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau neraka itu aku perlihatkan kepada mereka? Tentu mereka akan lebih takut lagi ya Allah. Lalu Allah, ini yang membahagiakan jamaah sekalian. Allah mengatakan kepada malaikat, Ishhadu, aku jadikan kalian sebagai saksi, persaksikan oleh kalian, Anni aghfiru lahum jami'an, aku berkenan untuk memberikan ampunanku kepada semua orang yang ada di majelis itu. Dan ini yang paling kita harapkan jemaah sekalian. Kita datang mencari maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak dosanya. Jadi hadirkan ini di benak kita jemaah sekalian. Ketika datang ke majelis-majelis semacam ini, saya ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita semua.
Isyhadu, kata Allah, saksikan oleh kalian. Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku berkenan memberikan ampunanku kepada mereka semua. Jemaah sekalian, ada satu malaikat mengatakan, ya Allah, saya mau nanya, kenapa? Ada si fulan ya Allah. Kenapa dengan si fulan? Si fulan itu sebenarnya dia tidak mau hadir ke majelis itu. Cuman dia ada di situ karena dia sedang ada hajat dengan salah seorang jamaah yang ada di situ. Karena jamaahnya lagi ngaji, maka dia datang, dia pun duduk. Tujuannya ya nunggu, sambil nunggu. Jadi hajat. Jadi pertanyaannya, ya Allah, apakah dia dapat atau enggak ampunan itu? Ternyata jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pengecualian. Semuanya dapat. Lalu Allah katakan, haula'i qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka itu adalah sebuah kaum yang tidak pernah akan rugi. Ya, orang-orang yang mau duduk bersama dengan mereka. Jamaah sekalian, akhirnya kita merasakan kita butuh majelis semacam ini. Ya, di sini kita menghapuskan dosa kita. Di sini kita ada satu hal mungkin yang perlu diingatkan oleh kita. Apakah keutamaan ini disebutkan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebutkan orang-orang yang ada di majelis itu kepada makhluk yang ada di sisinya, kepada para malaikat. Akan disebutkan jemaah sekalian. Allah akan membanggakan, lihat si fulan tuh. Lihat si fulan. Aku tahu dia tidak tidur semalam atau kurang tidurnya semalam, tapi dia masih mau duduk di majelis zikir. Dia masih mau. Apa Allah nggak tahu kalau sebahagian kita ini capek, ngantuk, mungkin semalam ada yang tahajud apa segala macam. Allah tahu jemaah sekalian. Ya. Makanya Allah banggakan, lihat tuh si fulan, lihat si fulan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Pertanyaannya, apakah ini hanya didapatkan oleh empat keutamaan ini hanya didapatkan oleh mereka yang duduknya, ngumpulnya di masjid atau musola, lalu mentadarusi Al-Quran dan semacamnya? Ternyata Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan, wa yulhaqu bil masjid fi tahsili hadhihi al-fadilah, dan juga dianggap sama dengan masjid dalam hal mendapatkan keutamaan ini, al-ijtima'u fi madrasah. Kalau orang ngumpul di sekolah, ya, waribat atau di pondok pesantren misalnya, wa nahwihima, atau yang lain semacamnya, ya. Kalau sekarang mungkin dengan Zoom, dengan apa segala macam mungkin, ya. Beliau mengatakan, insya Allah semuanya akan bisa mendapatkan 4 fadilah ini. Kenapa? Karena ada hadis lain, kata beliau, yang menyebutkan 4 keutamaan ini tanpa ada penyebutan tentang kata masjid. Ya. Jadi wa yadullu alaihi hadis alladzi, yang mengatakan bahwasanya 4 keutamaan ini bisa didapatkan dan dia mutlak, yatanawalu jami'al mawadhi', mencakup semua tempat. Mencakup semua tempat. Ada hadisnya disebutkan, ma yaq'udu qaumun, tidaklah duduk satu kaum, yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan ini hadis sahih juga. Dan tidak menyebutkan kata masjid. Adapun kata masjid yang disebutkan di hadis ini, dia itu kharaja alal ghalib, karena saat itu ngumpul orang biasanya di masjid. Jadi informasi tentang kebiasaan saat itu, ya. Kebiasaan saat itu orang ngumpulnya di masjid. Tapi bukan berarti hanya di masjid saja. Kalau hanya untuk di masjid saja keutamaan ini bisa didapatkan. Enggak, dimanapun insya Allah tetap bisa didapatkan.
Wallahu alam, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena waktunya sudah cukup larut. Saya cukupkan sampai di sini. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.